light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. Give me the Bible when my heart is broken, when sin and grief have filled my soul with fear. Give me the precious words by Jesus spoken. Hold a faith's lamp to show my Savior near. Give me the Bible, holy message shining. Thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. Give me the Bible, all my steps enlighten. Teach me the danger of these realms below. That lamp of safety o'er the gloom shall brighten. That light alone the path of peace can show. Give me the Bible, holy message shining. Thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. Salam, selamat malam, Selapur. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di acara ibadah Vesper Selapur pada malam hari ini. Tapi sepertinya acara Vesper malam ini, ibadah kita ini seperti berbeda ya. Ya, betul. Yuk, mari kita lihat siapa saja partisipasinya pada malam hari ini yang sudah bergabung. Wah, iya benar. Ada para siswa, ada Bapak Ibu guru dan staf, ada orang tua dan ada alumnus yang bergabung pada malam Vesper yang indah ini. Ya juga ya. Kalau gitu, mari kita sapa mereka ya. Selamat malam, selamat sabat dan selamat bergabung. Untuk memeriahkan acara kita pada malam hari ini, tolong kameranya dibuka ya, supaya semakin semarak acara Vesper yang spesial ini. Kami semua di Selapur sangat merindukan para siswa, kunjungan para orang tua, dan alumnus. Tetapi karena masa pandemi yang masih berlangsung ini, kita tidak dapat bertatap muka secara langsung. Tapi pada malam hari ini kita sudah sedikit terobati ya, karena sudah bergabungnya para siswa tentunya, bersama orang tua, bersama juga dengan para alumnus dan juga Bapak Ibu guru di acara spesial pada malam hari ini. Kalau boleh tahu kenapa ya? Begitu banyak peserta yang bergabung di acara pada malam Vesper yang indah ini. Lah iyalah, mau tahu kenapa? Ayo. Memangnya ada apa? Karena pada malam hari ini ada acara sangat spesial, karena sekaligus kita merayakan hari ulang tahun Selapur yang ke-54. Itu kita bisa lihat background-nya di belakang kita ini. Selamat ulang tahun Selapur. Oleh sebab itu, kita serahkan acara kita ini kepada Sir dan Rem Gultom yang akan membacakan susunan acaranya. Partner saya mana nih ya? Sepertinya saya belum melihatnya. Sebentar saya akan memanggilkan partner saya. Tapi memanggilnya itu harus dengan paskot nih. Nah ini dia paskotnya. Selapur. Got stronger. Go forward in God's control. Itulah
tema perayaan hari ulang tahun yang ke-54 Selapur yang akan kami kemas dalam ibadah Vesper malam hari ini. Kami akan membacakan rundown acara kita malam ini. Yang pertama, lagu buka Ajaiblah Yesus Juru Selamatku yang akan dinyanyikan oleh alumnus angkatan 96. Langsung berikutnya doa buka dilayangkan oleh Sir dan Mem Suisa. Selanjutnya kita akan menyaksikan secara berturut-turut video kesaksian pertama tentang aktivitas sebelum COVID, video lagu pujian pertama Thank You Lord oleh Oriza Sihotang dan Sinaga Sister Alumnus Selapur. Kemudian berikutnya video kesaksian kedua tentang Get Stronger. Dan akan kita lanjutkan dengan video lagu pujian kedua, Iman Orang Saleh Kekal, yang akan dibawakan oleh alumnus angkatan 2001. Selanjutnya video kesaksian ketiga, Go Forward. Dan setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang In God's Control yang akan disampaikan oleh Mem dan Sir Sujatmiko. Dan akan ditutup dengan lagu tutup He's Still Working on Me oleh anak-anak guru Selapur. Dan dua tutup akan dilayangkan oleh Bapak dan Ibu Pendeta Albert Sorensong. Selamat menyaksikan.
Kita bersatu masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, Allah kami yang kekal, Allah yang berdaulat, dan Allah pencipta kami, dan seluruh alam semesta dengan segala isinya. Dipermuliakanlah kiranya namamu yang kudus pada malam hari ini. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, seraya mengucap syukur dan memohon ampun atas semua dosa dan pelanggaran yang telah kami buat, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan layakkanlah kami ya Tuhan untuk selalu dapat menjadi umat-Mu yang berkenan, datang menghampiri hadirat Tuhan menerima kasih karunia-Mu. Perkenankan kami menyampaikan puji-pujian dan rasa syukur kami kepadamu. Kami berterima kasih untuk berkat yang limpah yang Tuhan telah curahkan kepada kami. Kami bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan kepada SLA Prodadi selama 50 tahun lamanya. Lembaga pendidikan yang sudah Engkau percayakan untuk menjalankan misi-Mu, untuk mendidik dan menyiapkan anak-anak muda menjadi pewaris kerajaan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai lembaga pendidikan SLA Prodadi hingga kedatangan-Mu yang kedua kali. Hadirlah bersama-sama dengan kami pada perbaktian Vesper malam hari ini ya Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami, sehingga firman Tuhan, kesaksian, dan lagu pujian yang kami dengarkan, sampaikan, dan nyanyikan layak di hadapan Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua yang mengikuti ibadah Vesper pada malam ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami memohon hikmat dan berkat bagi pimpinan SLA Prodadi yang memimpin institusi Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat sehingga sekolahmu ini makin maju dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami juga berdoa untuk para dewan sekolah, seluruh guru yang mengajar dan membimbing murid-murid ya Tuhan, dan para staf dalam menunjang operasional sekolah ini. Tuhan juga menolong anak-anak murid kami yang sedang mengikuti pendidikan mereka, dan hikmat akal budi dari surga menyertai setiap orang tua ya Bapak untuk mendukung membina anak-anak mereka, karena pada saat ini adalah belajar dari rumah ya Bapak. Tuhan dalam kerajaan surga, kami percaya bahwa apabila kami berserah selalu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami sehingga pelayanan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa untuk para alumni dimanapun mereka berada, bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan. Tuhan, bantulah mereka ya Bapa untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kuatkanlah kami ya Bapa bersama-sama dalam menghadapi tantangan dan masa-masa yang kami hadapi ini menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dengan demikian kami dipersiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami serahkan kepada Tuhan, hanya kehendak Tuhanlah yang jadi, dan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami serahkan melalui Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Salam saudaraku, puji Tuhan, 54 tahun lembaga SLA Prodadi yang kita cintai. Senantiasa Tuhan berkati, Tuhan percayakan untuk membentuk orang-orang muda unggul spiritual, unggul intelektual, unggul fisik dan sosial, berbudaya lingkungan, berlandaskan kasih dan karakter Yesus. Amin. Tuhan senantiasa memberkati.
Salam para alumnus Selapur yang baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri yang telah menjadi saksi bagaimana pendidikan Advent yang mereka dapatkan di Selapur yang telah berperan besar untuk semua pencapaian mereka saat ini. Tuhan memberkati. Salam. Video berikut ini adalah kesaksian nyata penyertaan Tuhan terhadap Selapur. Bagaimana Tuhan selalu campur tangan dalam setiap aspek pendidikan yang diberikan oleh Selapur kepada murid-murid yang menempuh pendidikan institusi Tuhan ini. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretched stranger. How great the pain of searing loss! The Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Christ alone, my hope is found. He
He is my light, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid, here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death, this is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. Yakobus 15 ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Mazmur 135 ayat 3, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Mazmur 57 ayat 8, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur.
pepatah lama yang menyadarkan kita betapa tidak berdayanya kita sebagai manusia. Pandemi COVID-19 yang datang tiba-tiba mendatangkan kepanikan, ketakutan, dan kesedihan yang mendalam. Selapur tidak luput dari imbas pandemik ini, di mana para siswa didik harus dipulangkan dan proses pembelajaran harus berlangsung secara daring. Kelas-kelas yang biasanya terlihat hidup dengan kegiatan belajar mengajar, kini lenggang sepi. Dining room yang biasanya ramai dengan siswa yang makan, kini kosong dan terdiam. Asrama-asrama yang biasanya dipenuhi canda dan tawa para siswa, kini sepi hening. Dampak sosial, ekonomi, dan kerohanian dari pandemi COVID-19 turut mempengaruhi Selapur. Kehilangan orang yang terkasih dan berkurangnya pendapatan orang tua karena pandemik ini turut berimbas pada operasional Selapur. Suasana perbaktian yang biasanya dilakukan di chapel kini digantikan dengan perbaktian daring. Begitu banyak perubahan yang cukup panjang untuk diucapkan satu persatu. Video berikut ini menggambarkan bagaimana situasi yang harus dihadapi oleh sekolah ini, mulai dari pimpinan tertinggi, guru-guru, staf, dan juga tentunya para murid. Orang tua yang dulunya mungkin tidak harus aktif di hal ini harus aktif. Kesaksian ini mengingatkan bahwa kita harus tetap kuat. How we must get stronger. Karena kita memiliki Tuhan yang selalu memegang tangan kita melewati berbagai hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita, teristimewa di masa pandemi ini. Semoga kita semuanya tambah stronger, we get stronger. Kita harus menjadi lebih kuat. Pergumulan kita dalam tahun-tahun ini, virus COVID-19 seperti pencuri tak berhati, mengejutkan, memporak-perandakan dunia. Semua berubah dengan sangat cepat dan menakutkan. Dunia mendadak sepi, mengeluh sendiri. Gerbang pendidikan diam tak berbunyi. Hiruk pikuk, canda tawa, nyanyian, obrolan asing dari telinga. Bangku kosong menjadi saksi kebisuan ini. Teriakan hilangnya pekerjaan, runtuhnya ekonomi, mengubah diri, ingin membenci dan depresi. Amarah dan kecewa menguras tenaga. Tujuan bekerja mulia, merawat sesama, seolah menjadi bumerang dalam mempertaruhkan nyawa. Jabat tangan dan pelukan menjadi hal yang menakutkan. Sebuah pertemuan mungkin saja berakhir dengan kematian. Tiba-tiba duka cita dan air mata menggema di mana-mana. Oh, kapan kepedihan ini akan berakhir? Tetapi Tuhan berfirman untuk tetap kuat dan bertahan di dalam Dia. Dalam buku Yesaya 41 ayat 10, Tuhan berfirman, "Do not fear, for I am with you." Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Do not be dismayed, for I am your God. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. I will strengthen you and help you. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. I will uphold you with my righteous right hand. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Meskipun ketakutan
ketakutan melingkupiku, rasa khawatir mengejarku, namun di dalam Kristus saja kutemukan harapan dan kekuatan, tingginya cinta kasih dan dalamnya kedamaian. Kecewaku dipulihkan, pergumulanku Engkau dengar, dan dalam Kristus Yesus yang mana baik, aku tenang menghadapi badai hidupku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Haleluya atas penghiburan sejatiku, benteng kekuatanku, dalam kasih Kristuslah aku berdiri. COVID-19 mengubah seluruh aspek kehidupan manusia. Aspek tersebut antara lain fisik, mental, spiritual, dan sosial. Namun Tuhan menyanggupkan dan memampukan kita semua untuk menghadapinya. Dan firman Tuhan menguatkan kita untuk maju terus sesuai dengan tertulis di Alkitab. 2 Tawarik 15 ayat 7 mengatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangat, karena ada Bagian berikut ini akan menunjukkan bagaimana selaput dengan berkenan Tuhan bertekad untuk tetap melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban dengan semak-semak.
terus melangkah maju dan tetap saling menjadi berkat. Go forward. Baik, selamat sahabat. Kita berjumpa lagi pada acara ibadah Vesper. Namun kali ini istimewa. Kita sedang bergabung di dalam ibadah Vesper dalam rangkaian hari ulang tahun SLA Purwodadi yang ke-54. Untuk tahun ini, tahun 2021, kita mengambil tema Get Stronger, Go Forward in God's Control. Telah kita saksikan bersama beberapa lagu pujian serta video kesaksian yang sudah menguatkan kita. Terima kasih kepada angkatan 96, angkatan 2001, serta trio Orisa Sihotang, Teti dan Maurits Sinaga yang telah mengangkat jiwa kita kepada Tuhan. Terima kasih juga video kesaksian yang luar biasa. Video sebelum COVID kita bisa membandingkan dengan video Get Stronger. Di situ bagaimana kita harus kuat melawan pandemik dan menghadapi pandemik ini. Dan kemudian kita mempunyai iman bahwa Tuhan akan memberikan kita suatu jalan ke depan sehingga kekuatan iman kita boleh kita melangkah ke depan. Baik, sekarang kita tiba pada bagian yang ketiga dari tema hari ulang tahun SLA Purwodadi, yaitu In God's Control. Kita semua yakin bahwa Allah tetap memegang kendali di dalam kehidupan kita semua, di dalam kehidupan sekolah Tuhan di SLA Purwodadi, sampai pada usia yang ke-54 tahun ini. Usia 54 memang bukan usia yang muda lagi. Sudah cukup matang. Apa yang sudah kita lakukan? Adakah Allah tetap berjalan bersama kita? Berjalan bersama dengan sekolah kita? Bapak Ibu sekalian, para orang tua, para alumnus, anak didik, Bapak Ibu guru sekalian, renungan pada malam hari ini kita mengambil kembali dari kisah perjalanan bangsa Israel ketika meninggalkan tanah Mesir di bawah kepemimpinan Musa. Terbelahnya Laut Teberau merupakan suatu manifestasi kuasa Allah yang terbesar. Kita bisa melihat dari kitab Keluaran pasal 14 di ayat 21, 26 dan 27 bagaimana pengendalian Allah terhadap umat-umatnya. Akan tapi kalau kita melihat fenomena dari terbelahnya Laut Teberau ini, maka ini menarik perhatian peneliti. Dua orang peneliti yang berasal dari University of Colorado, mereka berusaha untuk menguak apa yang terjadi sesungguhnya secara logika. Mereka pun mengadakan penelitian di tahun 2010 dan judul penelitian mereka adalah Dynamics of Being Set Down at Suez and the Eastern of Nile Delta. Mereka menguatkan bahwa terbelahnya laut secara logika menurut mereka di zaman Nabi Musa itu terjadi di sebelah utara dari Laut Merah, wilayah Delta Nil Timur, tepat di selatan Laut Mediterania. Menurut Drew dan Hans, mereka berpendapat bahwa fenomena ini terjadi karena ada tolakan angin, di mana angin kencang, kira-kira angin itu sekitar 96 km per jam. Jadi angin ini kemudian, kecepatan angin ini menciptakan suatu dorongan pada air pantai dan akhirnya terjadilah gelombang badai di satu lokasi. Sedangkan di perairan timur, di arah datangnya angin, air bergerak menjauh. Kita tahu akhirnya hasilnya
terkuaklah seperti daratan dan nampaklah di situ daratan kering sehingga sementara waktu mereka bisa melewatinya. Setelah penelitian oleh Drew dan Hans ini dirilis tahun 2010, terjadi pro dan kontra. Di antaranya adalah para tokoh agama. Mereka mengatakan penelitian Drew dan Hans itu adalah penelitian yang tidak perlu dilakukan. Sebab kenapa? Karena kuasa Tuhan itu bukanlah untuk dijelaskan. Kadang-kadang kita tidak bisa menjelaskan kuasa Tuhan dengan logika kita. Dari kisah Musa membelah lautan Teberau ini, kalau kita teliti, kita sulit mencari tandingannya. Betapa besar kuasa Tuhan di situ. Jadi kita bisa bayangkan, saat orang Israel yang dipimpin oleh Musa sangat ketakutan. Pasukan Mesir mereka mengejar dari belakang. Dan pada saat kepanikan itu, orang Israel harus menghadapi jalan buntu, yaitu lautan. Di belakang tentara, di depan lautan. Tak terlihat ada jalan keluar. Bapak Ibu, para siswa, para orang tua, dan juga para alumnus yang terkasih. Lautan adalah gambaran kesulitan, masalah, ancaman, tantangan. Itu bisa terjadi di keluarga kita, di pekerjaan kita, bahkan di pelayanan kita. Kadang kita merasa letih, kita merasa lelah, merasa lesu dan lemah karena berbagai macam keadaan itu. Mari kita flashback, kita bayangkan kembali bagaimana keadaan orang Israel pada masa itu. Kita bayangkan bagaimana para ibu yang harus menggendong anak-anak mereka, berlari, mereka harus menghadapi pengejaran oleh tentara Mesir. Dan setelah mereka bersusah payah dihadapkan pada jalan yang buntu, yaitu lautan. Bayangkan para bapak-bapak yang sudah berusaha meyakinkan keluarganya bahwa pilihan mereka untuk meninggalkan tanah Mesir adalah yang terbaik. Namun terbentang lautan di depan mereka. Bahkan lautan itu sangat luas. Namun Tuhan megang kendali. Terbukti di dalam Keluaran 14 ayat 21. Mari kita baca sama-sama. Keluaran 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu maka terbelahlah air itu. Allah memulai jalan keluar. Allah tidak pernah setengah-setengah dalam menolong umatnya. Allah pasti total. Dan kemudian kita bisa lihat, sementara orang Mesir itu tetap mereka mengejar tentara Mesir itu. Setelah mereka menyeberangin pun masih ada kendala di belakang mereka. Apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Tuhan juga menutup laut itu. Tuhan berfirman di ayat ke-26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Di ayat 27 bahkan dikatakan, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah lautan. Tantangan besar pertama, mereka baru saja memutuskan untuk keluar dari tanah Mesir. Mereka ingin memerdekakan dirinya dari perhambaan Mesir. Tetapi lautan luas sudah menyambut mereka. Mereka harus menyeberangi lautan. Begitu pula dengan kita masing-masing ini sekarang ini. Masing-masing kita harus menyeberangi lautan masalah. Dan tantangan untuk memerdekakan diri dari perhambaan dosa dan situasi yang tidak menguntungkan. Musa dan bangsa Israel memutuskan untuk menjadi kuat. Get stronger. Bagaimana? Pada waktu mereka mau menjejakkan kaki mereka ke lautan, mereka harus punya iman. Bagaimana mereka harus melawan mereka punya keraguan untuk melangkahkan kakinya. Tanpa kita punya iman dan kita berusaha untuk melangkahkan, yaitu usaha kita, maka itu tidak akan jadi. Begitu juga dengan sekolah kita. Kita harus melangkahkan kaki ke depan, go forward.
Lautan terbelah oleh karena kendali Allah. Sekolah kita pun mengalami pasang surut selama 54 tahun yang telah kita lewati. Ada suka, ada duka. Kita sudah melihat video tadi bagaimana betapa kami merindukan para siswa-siswi kami. Betapa kami pun lemah di awal. Sampai sekarang pun merasakan bagaimana kami memerlukan perjuangan untuk menghadapi pandemik ini. Sekolah ini harus menghadapi tantangan bagaimana mempersiapkan pembelajaran yang baik untuk siswa-siswi. Para orang tua, para siswa juga mengalami hal yang sama, harus menyesuaikan diri dengan cara belajar daring. Hal itu tidak mudah. Hal itu juga terjadi pada para keluarga, para alumnus mungkin di situ, dan para orang tua juga yang harus kehilangan pendapatan, harus kehilangan pekerjaan. Hal itu tidak mudah. Untuk melangkah ke depan tidak mudah. Kita harus kuat, kita harus punya iman untuk menyeberangi semuanya. Kita tidak sendirian. Allah kita, Allah yang luar biasa. Dia akan memegang kendali kita. Tuhan yang Maha Kuasa tetap memegang kendali. Baik, Tuhan begitu kuasa. Melalui Musa, Tuhan dapat menghadirkan jalan keluar dalam situasi atau keadaan yang paling mustahil sekalipun. Yang Tuhan minta hanya sederhana, yakni Musa mengulurkan tangan sehingga laut pun terbelah. Musa diminta untuk mengulurkan tangan lagi sehingga air laut menutupi, mengubur hidup-hidup orang-orang Mesir yang mengejar mereka. Namun, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, penyeberangan orang Israel menyeberangi Laut Teberau bukan akhir daripada perjalanan. Itu barulah awal dari perjalanan. Kita dapati banyak orang Israel yang mungkin menggerutu ketika mereka dengan sukacita menyeberang melihat keajaiban Tuhan. Pada perjalanan selanjutnya kita dapati mereka marah, menggerutu, bosan dan sebagainya. Marah kepada Musa, ingin kembali ke Mesir dan sebagainya. Namun di dalam kemarahan itu Tuhan tetap mengendalikan. In God's control, Tuhan tetap mengendalikan. Perjalanan yang seharusnya pendek harus ditempuh bertahun-tahun. Tuhan tetap mengendalikan mereka dengan cara mendidik mereka, menyuruh orang Israel untuk membuat tenda, membuat bait Allah, dan kemudian membuat ibadah untuk diperkenalkan kembali kepada tata cara ibadah yang benar. Oleh karena selama ini mereka mengenal tata cara ibadah orang-orang Mesir. Tuhan mengendalikan mereka di tengah kemarahan mereka, di tengah kegelisahan mereka. Dan pada satu waktu ketika Musa sudah mendekati ajal, oleh karena Musa tidak diizinkan oleh Allah untuk memasuki tanah Kanaan, maka Musa berpesan kepada orang-orang Israel. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-1, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Bapak Ibu sekalian, saudaraku, anak-anak didik kami, perjalanan SLA Purdadi ini begitu panjang. Ada kalanya di awal-awal kita meningkat
dari jumlah murid meningkat, kemudian satu waktu turun dan turun terus untuk beberapa tahun lamanya, sampai kepada satu titik terendah, kemudian mulai naik lagi. Allah tetap mengendalikan kita. Terkadang kita lelah, letih, dan kemudian kita mulai bimbang di dalam pekerjaan. Namun Allah yang mengendalikan kita, kita diberikan semangat. Apalagi di masa pandemik ini, kita tetap giat bekerja bagi Tuhan. Oleh karena Allah yang mengendalikan kami semua di SLA Prodadi. Kami terus berbenah, mempersiapkan diri untuk menyambut para murid. Mulai dari sarana prasarana kami benahi, dari SDM, guru-guru dan staf, kami dipacu terus, dimotivasi oleh pimpinan untuk bekerja lebih baik, lebih profesional. Kami termotivasi oleh moto, harus pergi ke surga. Kita harus ke surga. Itu sebabnya Musa dalam nasihatnya tadi, mengapa kamu berdiam diri? Bergeraklah maju. Itulah sebabnya Yosua yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel, menuntun orang Israel untuk bergerak maju menuju Kanaan. Namun ada halangan juga, seperti yang dialami sebelumnya di Laut Teberau. Harus menyeberangi Sungai Yordan. Ada air lagi di sana. Kemudian Yosua menata bagaimana perjalanan itu harus bisa ditempuh. Para imam pengangkat tabut harus lebih dulu memasuki Sungai Yordan dan mereka harus berdiam di sana. Ketika mereka mencelupkan kaki ke Sungai Yordan, terbelalah air itu sampai ke hulu dan orang-orang Israel dibiarkan menyeberang semuanya. Letih memang. Seperti dikatakan tadi, mungkin ibu-ibu menggendong bayi dan sebagainya dengan beban, bekal dan sebagainya. Mereka menyeberang terus. Dan pada akhirnya para imam itu menutup perjalanan penyeberangan orang Israel dan mereka kemudian melintas. Tertutup lagi Sungai Yordan itu. Dan pada akhirnya kita ketahui bahwa orang Israel tiba di tanah Kanaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan kekuatan dari surga melalui perjalanan orang Israel saat ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marilah kita memiliki semangat untuk terus hidup benar, hidup setia kepada Tuhan. Marilah kita semua untuk tetap maju, karena tujuan kita adalah ke surga. Marilah kita semua setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Get stronger. Go forward In God's control. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Sir Koko dan Mem Wiwi dengan sangat menarik. Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Tuhan mengingatkan kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar, sebab Tuhan Allah, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6. Amin. Baiklah, hendaknya kita selalu memuji Tuhan atas kebaikannya di segala hal dalam hidup kita. Berikut ini lagu He's Still Working on Me akan dinyanyikan oleh semua anak-anak dari para guru dan staf SLA Prodadi, sekaligus untuk menutup ibadah Vesper kita pada malam hari ini. Dan doa tutup nanti akan dilayangkan oleh Bapak dan Ibu Pendeta Saroensong. He's still working on me. Make me
Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang sangat mengasihi, yang tidak pernah meninggalkan buatan tangan-Mu. Di dalam segala hal, Tuhan selalu hadir untuk kebaikan kami. Engkau adalah Allah yang menjadi tempat perlindungan kami yang aman. Kubu pertahanan Allah yang ajaib, Immanuel dan Gembala kami yang baik. Ya Bapa di surga, kami mau datang kepada Bapa dengan merendahkan diri kami. Kami mau mengakui banyak salah hilaf kami. Seringkali kami menyakiti hati Bapa. Seringkali kami berbuat dosa, melanggar hukum-hukum Tuhan. Seringkali kami berusaha untuk menyembunyikan kesalahan kami dari sesama manusia, bahkan dari hadapan Tuhan. Oh Bapa di surga, Engkau yang melihat anak-anak-Mu dimanapun, setiap saat dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa melari dari hadapan Tuhan. Bapa, kami ini adalah manusia yang berdosa. Kami memohon pengampunan dari Tuhan. Dan kami Tuhan banyak berbuat dosa terhadap sesama manusia. Menyakiti sesama teman, menyakiti guru-guru kami, menyakiti anggota keluarga kami. Ampuni kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga Tuhan memohon pengampunan ini, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Oh Bapa di surga, sungguh kami bersyukur. Walaupun banyak dosa salah hilaf kami syukuri Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan atas berkat pengampunan. Terima kasih Tuhan atas Roh Kudus. Terima kasih atas firman Tuhan yang masih bebas kami pelajari. Terima kasih atas perlindungan malaikat-malaikat yang suci. Terima kasih Bapa atas kehidupan ini. Terima kasih atas teman-teman. Terima kasih atas kemampuan berpikir yang agung dan cerdas. Terima kasih Bapa, oleh pertolongan, oleh berkat-berkat kasih sayang Tuhan, Tuhan sudah izinkan ada institusi selapur ini, institusi pendidikan milik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas guru-guru yang diberikan hikmat, akal budi dari surga, diberi kesehatan, kekuatan. Terima kasih atas murid-murid. Terima kasih atas yayasan YAPI yang ada di selapur ini. Terima kasih ya Tuhan, dengan pertolongan dan kasih sayang Tuhan saja di masa pandemi COVID ini, guru-guru dan murid-murid masih bisa Tuhan izinkan untuk tetap melanjutkan proses belajar mengajar. Sungguh baik Engkau ya Tuhan. Banyak masalah dihadapi, tetapi selalu Tuhan yang memberikan jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan atas kuasa Roh Suci yang
Walaupun ada banyak masalah, tetapi oleh kuasa Roh Kudus kami diberikan kekuatan. Oh Bapa di surga, terima kasih oleh pengajaran Tuhan. Kami diberikan hati yang mau saling memaafkan salah hilaf kami, mau saling mengasihi, mau saling mendoakan, dan mau saling tolong-menolong. Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan, karena pemerintah lokal di sini juga Tuhan yang mengizinkan sekolah ini terus berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan atas seluruh yang stakeholders yang ada di dari yayasan, dari institusi Selapur ini ya Tuhan. Oh Bapa di surga, banyak lagi berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami datang ke hadirat Tuhan, memohon kiranya Engkau mengurapi masing-masing kami dengan kuasa Roh Kudus, agar boleh terjadi perubahan dalam hidup kami, semakin hari sesuai dengan kehendak-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, memohon agar Engkau terus memberkati institusi Selapur ini. 54 tahun dalam perjalanannya, kami melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Walaupun dalam masa sulit, tapi Tuhan selalu hadir untuk memberikan keberhasilan. Kami berdoa kiranya Engkau akan memberkati mulai dari direktur, kepala sekolah, para guru, staf karyawan, siswa-siswa, bahkan orang tua. Kiranya institusi ini akan terus maju walaupun dalam suasana sulit. Kami tahu semakin sulit yang kami hadapi, semakin kami berserah kepadamu dan bergantung hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa kepada semua alumni Selapur di berbagai tempat. Tuhan kiranya berkati mereka masing-masing dalam setiap pergumulan hidup mereka, tugas pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan akan menjadikan mereka sebagai saluran berkat. Dan lebih daripada itu, iman kami bertumbuh semakin hari semakin kuat, supaya kami tetap setia, bertahan di dalam iman sampai hari Maranatha tiba. Ada satu kerinduan besar bagi kami semua, supaya kami bertemu bila mana Yesus datang. Kami berterima kasih Tuhan dan bersyukur kepadamu untuk semua yang Engkau telah buat dalam hidup kami. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau akan terus berjalan bersama-sama dengan kami, berjalan dengan sekolah ini, menghadapi berbagai tantangan yang ada di hadapan kami. Betapapun sulit hidup kami, tapi kami yakin bahwa segala sesuatu Tuhan punya rencana jauh lebih baik daripada rencana kami. Dan semuanya ini hanya untuk kebaikan kami masing-masing. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan kasih-Mu. Setiap permohonan yang kami layangkan, kiranya Tuhan mendengar dan menjawab seruan doa kami sesuai dengan kasih dan rahmat. Kasihanilah kami ya Tuhan. Dengarkanlah dan jawab sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kami serahkan segala perkara hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terus mencurahkan berkat kepada kami. Amin. 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 Baik, puji Tuhan ya atas ibadah kita pada malam hari ini. Saya sangat merasa terberkati. Saya sangat bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang hebat. Bagaimana Memaria? Apa pendapat Memaria pada ibadah saat ini? Saya juga sangat merasa terberkati, Mem. Seperti Tuhan sudah memimpin SLA Purwodadi selama 54 tahun, saya yakin dan percaya juga Tuhan pasti akan memimpin kita semua, baik dari pimpinan, para guru dan staf, orang tua murid dan murid sekalian, dan juga para alumnus dan semua yang ikut terkait dalam sekolah lanjutan Advent Purwodadi ini. Betul, terima kasih sekali buat semua di sini. Kalau kita lihat Memaria, terima kasih atas energi dan dari orang tua, dari murid, dari guru, mantan guru, dan murid-murid sini, para alumni
atas effortnya pada malam ini sehingga mau beribadah bersama dengan kami. Baik, sebelumnya kita mau bilang terima kasih juga sama Ikaslab karena ini adalah salah satu ide Ikaslab untuk mengundang, katanya kangen nih sama guru-guru dan staf sehingga rindu melihat wajah-wajah untuk berbakti di sini. Akhirnya inilah kita ya. Iya, nanti mungkin sebentar bisa tegur sapa, saling menghilangkan kangen ya, Mem ya. Betul sekali. Oke, sebelum kita akhiri Vesper ini, saya ingin bertanya, Mem Maria punya anak namanya Aileen ya. Umur berapa? Bulan ini 1 tahun 6 bulan. 1 tahun. Iya. Berarti pertanyaan saya nih, Mem, apakah 12 tahun kemudian Aileen akan dimasukkan ke Selapur? Kalau Tuhan berkenan pasti sesuai dengan kehendak Tuhan ya, Mem. Amin, amin. Jadi kalau kita bisa lihat ke depan tidak mudah, Mem Maria. Pergumulan masih ada dan selalu ada. Tetapi yang harus kita ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang selalu bersama kita. Seperti tema kita, apa Mem Maria? Boleh diulang lagi? Saya suka sekali sama tema hari ulang tahun Selapur kita pada tahun ini. Get stronger, go forward in God's control. Amin. Mudah-mudahan tema itu bisa membawa kita untuk setiap langkah kita pada aktivitas kami atau kita semua sehari-hari, sehingga apapun pergumulan kita, beratnya perjalanan hidup kita, kita harus ingat Tuhan ada di dalam kendali kita. Nah, untuk itu kami juga mengundang untuk semuanya kembali hadir pada hari Minggu. Oke. Iya, jam 2 siang ya, Mem ya. Ya, betul. Untuk mengikuti kembali acara perayaan ulang tahun Selapur yang ke-54 ini. Betul, dan harapan kita tahun depan mungkin COVID sudah hilang, kita akan bisa berkumpul lebih ramai di Selapur ini. Benar. Jadi saat ini kami berikan waktu untuk kita semua yang saling kangen satu sama lain untuk bertegur sapa. Oke. Terima kasih. Sampai di sini acara Vesper staf dan guru Selapur pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Selamat malam, selamat sahabat, Bapak Ibu. Malam, Sir. Para alumnus kami. Malam, Sir. Selamat malam, selamat sahabat Pak Panjaitan. Malam, Ibu Ica. Selamat